fi usulil fiqh juz 6 halaman ke-32. Beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamu ad-dalil al-muthbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fa hal yalzamu ad-dalil ala da'wahu fihi madahib. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahih beliau katakan di pertama ahaduha na'am, wajib ketika beliau kan mengatakan mardud ya, mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak ingkito, wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajazama bihi al-Qaffal wa sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji 'anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'ala al-mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito mardud batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wathaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah dan baru, tapi dengan catatan ala marid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bitauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi'adami wujudihi walau bijazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan ya, tektokan gini. Yang pertama ya, itu saya kira Cak Ajis Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya betul-betul cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian nasab di Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi' udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu ansab baidah, nggak mungkin seperti itu. Ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya.
Dan kemudian selanjutnya tadi saya nyebutkan kitab-kitab tarikh. Ada Ibn Hajar juga mengisbat. Min Ahlul Bait Ibn Hajar menegaskan. Ini gurunya Sahih Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan. Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan. Kemudian juga ulama-ulama lain. Al-Ayyashi, ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya. Saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi. Pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Itu Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, ha? 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan keimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu Dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan, Ya. al-isnadu didun, al-isnadu dinun. Itu Iya, bukan hadis. itu Anda jangan bukan. bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang, 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 santai, santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Ya. di Sahih Muslim. Ya. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, apa tadi saya bilang al-isnadu dinun. Minaddin. Laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu, ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya, ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan, ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel, ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat, ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya, saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor ajak saya.
Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah, muttaqin, muttafin, ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya, itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengifbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, ifbatnya nggak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan tanyanya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa Paham. beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa Ibu Nasab? Itu kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan senang, santai ya. Maka saya jawab ya, ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya, saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya akan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau tenang. Kalau bicara sanad ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya. Apa? Enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadhal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah yang ada diterangkan satu nama Kiai. anaknya, yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai. Husain Coba. dan Ali. Iya, oke. Gini Oke. Kiai, Gimana? gini. Ya. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik.
Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salat, ya, salatah, ada 3 kan, Husain, Ali, dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, guys. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanadnya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, guys? Ya, sinyal. Oh. Oke. Ya. Anu, apa? Ya. Siap. Ya. Sanadnya, sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Oh. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung, pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Udah, Bacakan. kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo. Dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab Tafadhal. sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali dan Nah, Ali Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya, baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara, itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2, sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah. Ya, sulhu al-bantaniyah. Ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, Nggak usah pindah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanadnya baca dulu, baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imat semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain. Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada. Ya. Bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah. Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imat selesai. Kalau Syajarah Mubarakah ada akurat, duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imat boleh, gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau Sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Qurtubi.
Sambil mencari ya, silakan Bu ya. 15 menit. Ya, cukup. Ya, biar fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyaki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil ashab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu, saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit, dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab, yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka. Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari dua risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi, saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama Ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdullah Al-Haddad, mau itu Samsus Somus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam usul keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi, muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin. Dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait raji'un ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadzal hadis. Bahwa keistimewaan ahlul bait, baik Quran, hadis ataupun kaul ulama, kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi, Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang, termasuk antum Bani Wali Songo, tidak punya keistimewaan. 2. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu Ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan Ba'alawi dari segi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? 1. Dalam Al-Mawahibul Laduniyah halaman 2. Halaman 2 dan 7, halamannya 11 dan 16, di dalam kitabnya itu I'anatul Akhyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini 3 lah
tiga natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hadib, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar, tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu muttasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu muttasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapat dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi, ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Aji. Fi, ma, ini huruf fi dipisah dengan ma. Apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab, silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fima ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada di Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima 2 berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah, ini bukti. Sampai saya modalin kitabnya, betul apa enggak? Nah 2, ayo ketiga, tolong hitung berapa? 3. Wadzalika halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua, wadzalika, nulis dalika aja nggak bener. Jangan pakai alif Kiai Imad. Tolong, kalau isim isyarah iya, kalau lafadz bidali mufradin mudzakkarin asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dzalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Kadhim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Kadhim, nulis musawiyah saja nisbatnya. Gus Aji coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah. Minal musawiyah. Yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiyah. Ya ankayal kursi sadulin nasab wa kullu mayalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wa faqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang di Dohor itu, salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda. Ini jawab dari lapan wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja. Anta apa? Lihat. Apa?
itu jawab dari dengerin dulu, wa amma ma fi kitabi. Amma, saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sayyi wa palitil witil wujud dulu, Pak. Udah ya? Baik, taslim. Bagus. Padalika, lanjut. Jajaran ketiga, padalika. Pakai alif lagi. Pakai alif lagi. Ini hah? Yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al fikrati dan wafaqahul hadara. Adapun jawabnya dari lafaz amma. Di mana fi'il madi JR? Antum kemana? Ayo boleh ikutin saya. Kita fikratil nahdiyah wa fikhil hadarati. Bang Fikil, Al-hadarati. kalau mau diatupkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil yadat tasrik wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atau payat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Boleh. Bapak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata itu. Orang buat kitabku. Itu mudah pilih, itu dibuang satu. Asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya, kita bayi ya. Bapak belajarnya enggak? Nah, jangan sorak, jangan Lanjut. sorak. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara neliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih ada waktu. Kita ini mudhaf ilaih, Pak. Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya tahu. dengan dulu, Pak. Saya tahu. Kalau Nunan tahu talil tapi il. Bapak salah. Saya tahu nunan talil Salah irobah. enggak? Salah enggak? Saya makanya Salah enggak, Bapak? saya tidak menyebutkan salah kalau Enggak, Anda saya disadari. Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Foto. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan. kalau Ya. Dia orang Aceh nggak bisa baca kitab. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Ntar dulu. Anda Sekarang gini, Bapak salah. baik. Maksud saya begini, Tengku. Salah, Bapak. Iya, mau jawab saya jawab. Iya, dengar Oh, dulu, saya jawab. Said Muda. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu, Said. Nanti Wah. ada waktunya, antum ada waktunya. nah adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fikhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Fikih benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku yakni al fikratun nahdiyah jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok, Kalau 100%. dijadikan Ya, itu cocok, udah lah. Cocok. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa Yang dua. Murad dari maksud kitab itu kitab ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran keempat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran Oke, keempat. oke. Lanjut, masih ada waktu, beliau 5 menit lagi. Pak Dalika, jajaran keempat Pak Dalika, saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wa dzakarul Ustaz Azmardi Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Syajaratul Mubarakah. Saya lewat. Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya, supaya Oke. natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf. Ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan, cukup mewakili. Langsung ke inti kesalahan yang kenapa paling jadi fatal. begini? Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya. Kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab itu bisa terjadi salah cetak, hilang huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci. Ya, sehingga terjadi hilang huruf, itu biasa sebetulnya. Bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya. Oke.
Oke, supaya minta jangan maaf. sepotong-sepotong, secara utuh seluruh badan kita periksa supaya nanti jangan benar. Ya, oke. Setuju Bu ya. Jadi tadi kan udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit aja. Silakan. Mau Setelah ini menyampaikan kasih waktu beliau ya. Silakan. Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Syajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak ke sini aja dulu. Ya. Jangan. Tidak. Jangan gitu. Enggak, Harus simbolik. Jangan iya, Ini jangan bahasa. dilempar gitulah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke, Bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya, nggak bisa dipakai kitab itu kan? Bukan gitu, bukan Enggak, gitu. kalau kalian- Selesaikan dulu ngomong, kita Oke, tanggapi gitu. Kalau sampaian sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, Ya. berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat. Selesaikan dulu bicara, nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, saya tanggapi sudah. ya, saya tanggapi ya. Said Muda, Saya tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya Gus tanggapi. Wafi sebentar, masih waktu beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan. Tadi selain tulisan saya katakan kesalahan jumlah ada 63. 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan. Silakan buka halaman 15. Al-Mawahib. Ya, Inatul Akhyar. Masih Inatul Akhyar. 15. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi. Boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh? Gimana Jangan Gus banyak Aziz? mulut. Langsung aja. Baik Gus Aziz, jajaran Oke, ketiga mau baca periksa. tidak? Tidak ada, lanjut. Oke. Baik. Udah. Udah. Ya. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i. Kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruya. Tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahut Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh imam. Mana buktinya? Ini ruya segat tamrid. Kalau Gus Aziz tadi kan ala mayukol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari antadulu ala madhu bi madkhuliha. Ruya itu segat doib, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Jadi saudara Imad kalau betul mau jadi mu'alif, tolong jangan kamaruya kamarowahu atau lima rowahu, supaya sesuai antara rowa jengkola hada hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Lalu harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu doib. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang Kamaruya. Astagfirullah, siapa yang Kamaruya? Ruwiyah. Yang benar menurut saya jangannya harus Kamaruya. Harus rawa, sebab hadisnya hadis hasan. Ayo. Kalau dibaca Kamaruya ini salah. Kalau dibaca Kamarowahu ini nggak ada alif setelah wawu, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ, ya. Betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawahu, harus ada alif setelah wawu. Ya. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil.
Kenapa? Karena Ki Imad begini, Ki Imad waktu nolak Abu Ya Mukhtar, Abu Ya Mukhtar mengeluarkan dalil di halaman 35, dalilnya Imam Abul Hasan Asadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abul Hasan Asadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad. Mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah. Hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari yang sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, bagaimana Imam Ibnu Syahabuddin di dalam Al-Qustolaninya menafsirkan kalimat malam yaqul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Ini berbahaya hadis, jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis, harus teliti, jangan sembarangan, karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja, udah karena waktunya, udah masih ada waktu bos? Ya, yang berat sekarang yang fatal, Waduh. Ini kan bedah tesis kan? Ya, masih banyak ini, jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Oke, silakan. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai min. Tunjukkan. Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain, oke. Tapi Imad menyatakan rawahu Muslim. Muslim ya. Oke, stop. Fair. Ya kan fair ya. Fair. Kan ada dua riwayat. Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai Min. Oke. Tapi karena saya nggak baca ini. Ya, koyitnya kan ada rawahu Muslimnya itu. Muqayyad jadi. Langsung. Ya udah. Karena ini, jadi sekali lagi, ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di 3 masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab yang risalah Anwarulannya sama saja, yang intinya 3 masalah. Lanjut ke Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Ini laduniyah syaitoniyah apa laduniyah robaniyah? Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alif, ya boleh, halaman 1 sebelum 1, ayo buka. Saya mau dalil tuh dibuka, supaya dibuka biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam Abu, kalau ada imamnya saudara, apakah betul ini kita saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya. Kan enak. Enam takut karena ini wakil. Harusnya Kiai Imam dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah. Sekarang mukadimah. Saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo. Ya, barangkali mau mewakili. Enggak. Baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji Kimat. Harus objektif, i'dilu, berlaku adil.
Yang salah salahkan, yang benar-benar benarkan. Di sini Ki Imad pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Ki Imad menggunakan bade baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Ki Imad di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada Ki Imad saya tanya dari Jumat sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum ngoreksi. Memuji ini, memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Apresiasi. Ini apresiasi bahwa Ki Imad di awal mukadimahnya su'uba wa qabail. Artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Ki Imad dalam hal ini bagus. Nah. Terus Bu. Yang kedua, Gus Ajit mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus. Alhamdulillah. Dua tuh, tapi tolong periksa. Pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murosok, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang penyeta yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai sayasun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul matmum, yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini bahwa isi dan natijahnya pun ngawur, berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Oi, tenang dulu, ini hak. Gimana Kianan? Oh, yang lain lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu loh. Kita pergunakan waktu Gimana? semaksimal mungkin. Ketua Menyelesaikan punya keputusan. Ana mau meriksa Ya. benar natijahnya supaya tidak salah. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad, dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Oh iya, Bu. Iya. Macam mana tuduh aku? Nggak terima lah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh, karena yang beliau serang juga penulis Saya mualifnya. nulis Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan panggil Imad Kori, Imad Ajit, gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan, ini kan tahu. bedah tesis. Dan dalam tinjauan bahasa, karena begini, al hukmu ala syai'in far'un Antasawurihi. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadhal. Oh, Ki Imad menetapkan batal naba alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu hurufnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba ba alawi la nyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Fi anna nasaba ba alawi la yurafu fi kutubil ansab, bahwa nasab ba alawi la yuraf. Saya mau bertanya, yang disebut ba alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Memang betul, Ki Imad juga di dalam satu naskahnya ba alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu kabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok ba alawi itu adalah kabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar.
bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja, masih kaca kadut ini jadi mu'alif kadal ini, bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat, dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak, harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, 2. akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada kiamat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar, maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya, harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi, benar satu salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakut, ayo diuji dengan akas, baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukholif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui. Tanakut, bahwa nasab Ba'alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata Kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9, saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa Kimat tidak diketahui. Saya balikin, Juan duga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab Ba'alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu. Sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan. Murad Sukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Nasab Ba'alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Sukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar maklum dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Sukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3. Interupsi ya, sebentar. Betul waktu itu sih, masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan aja. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Enggak. Kenapa nggak nanti? Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya dikasih waktu siap. Jadi pesanannya diterima, sudah disampaikan. Nanti di masa di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil Imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Sukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak?
Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan, yang ditolak itu 1 Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3 Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3. Halaman 3 apa? Boleh, boleh, silakan, 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 silakan. Harus. Itu Murad Sukri. Murad Sukri, itu Murad Sukri. Beliau mengatakan Kiai Imad mengambil dari blog seperti Ya, itu. jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto, foto aja sini. Foto aja, foto. Bisa. Baik. Sini lagi, ambil, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haram Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan. Makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan udah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Nanti dulu. Kita kompak Ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad untuk menyelesaikan tesisnya ini, ya, di kantor Robitoh atau di tempat yang apa tadi, yang netral lah sekiranya. Oke. Nah, Ya, di mata Kiai Imad di YouTube ini tidak netral katanya. ya, dia Apa? mungkin beliau menganggap ini tidak netral, ya kan? Intinya begini, teman-teman, saudara semua, jangan macam anak kecil lah teriak-teriak. Kita sudah tua, udah berjanggut semua. Iya. Jadi maksud saya untuk membuktikan teori tesis ini apakah copy paste atau tidak, ya kan? Kita sepakat kan pada persoalan awal tadi kita kan sudah berbicara. Target kita ini kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya polos saja, tinggal sendiri saya berdebat mau. Karena target saya itu bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya datang jauh-jauh mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak diasumsikan oleh satu orang. Oke. Jadi maka Poinnya. kalau tesis ini ingin dikoreksi, kita langsung ke sahibul halnya, sahibul hikayah. Baik, Setuju. baik. Nah, ini ada masukan dari beliau. Karena terus terang, saya harus sepakat. Tadi al hukmu ala syai' far'un anta suburihi, supaya benar hukumnya, benar nanti harus benar pula konstruksinya. Suatu bangunan yang kokoh harus dari awalnya pembangunan diteliti. Itu cara orang ahli ngaji, cara orang ahli ngaji. Nah, karena ada permintaan dari saudara Teguh, kalau untuk penelitian ini langsung saja dengan Kiai Imad, dan Kiai Imad sudah diundang, saya sangat setuju. Kapan Kiai Imad hari ini datang? Baik, nggak datang hari ini nggak? Baik, kalau begitu kami sekarang, karena antum tidak mau mendengarkan bahasan ini, kami sifatnya sekarang bukan diskusi, mau mengkaji sesama ulama tentang keseharian ini. Ana mau dengar syukur, nggak mau dengar syukur, terserah kalau begitu. Artinya beliau setuju Bu ya. Kita dari awal tadi Bapak Kiai sampai kita tunjuk itu bukan marah-marah, bukan. Memang kayak gitu karakter. Kita dari tadi tujuan di sini diskusi personal. Tadi yang diputuskan oleh Susahnya gini, moderator Kiai. dengan Bentar dulu. tujuan. Terus. Karena tadi kita siapa yang kalah, siapa yang menang, kan semua nggak ada yang tanggung jawab di awal pembahasan, ya kan? Maka kita sekarang diskusi personal. Ya, kalau saya bicara taslim pada kebenaran, begitu, Oke. ya kan? Setuju. Saya Oke. tidak akan Nah, Izin. oleh sebab itu, kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini. Nah, gitu loh. Langsunglah kepada sahibul hikayah. Gini, Kiai, gini, Karena Kiai. terus terang, sebentar. Ya. Karena terus terang kita membaca ini, ya, tidak saya belum pernah baca nih, terus terang aja. Oke, Belum pernah oke, baca. oke. Wah, gitu. Terus? Saya Ya. mendengar informasi Kiai Imad, ya,
saya melacak daripada kitab-kitab yang sezaman dengannya sesuai dengan kaidah al-isnad tadi. Ya. Nah, sehingga ketika tidak termaktub di dalam kitab-kitab tempo dulu ya yang menjadi isnad, jalur isnad, inilah yang membuat saya bangkit untuk bergabung sama Kiai Iman. Jelas kan? Nah, adapun tadi dibilang ada kitab segala macam, saya sudah ngobrol sama kawan-kawan sebelum hadir di sini. Kitab cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena kebenaran itu fillah kepada Allah. Maka saya berdoa tadi, ya Allah, kalau memang kami salah, buktikan kesalahan. Kalau kami benar, tunjukkan kebenaran. Gitu. Sudah. Jadi kita buktikan saja secara kaidah, begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, gini Kiai, tema pertemuan kali ini mengupas tesis Kiai Imad, temanya. Undangannya itu mengupas tesis Kiai Imad. Maka ketika Kiai Haji Imaduddin mewakilkan kepada jenengan, seharusnya jenengan baca dulu tesis beliau. Lah, tadi jenengan mengaku saya tidak baca tesisnya, kan lucu. Undangannya ini Tengku mengupas tesis Kiai Imad. Ketika panjenengan sebagai wakil, maka panjenengan harus bisa mempertahankan tesis beliau, bukan malah lari kemana-mana. Begitu. Oke. Begini, yang saya pertahankan itu bukan kalimatnya, ya, bukan kalimatnya, statementnya yang menyatakan batal karena tidak termaktub di dalam kitab-kitab nasab, kan gitu loh. Ya, sudah dipahami. Nggak apa-apa, nanti kita Sudah, bahas itu aja. Said Muda tadi sudah berbicara, kami sudah berbicara. Begini, saya setuju. Kita tidak mengikuti figur, kita mengikuti nilai kebenaran. Dan kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Beliau intinya mengatakan, walaupun saya dalam hal ini pro Kiai Imad, tapi kalau ternyata bisa ditunjukkan Kiai Imad itu salah, saya taslim. Intinya begitu. Berarti kan fair. Berarti fair bahwa kalau Kiai Imad salah, dan sekarang Abuya sedang membongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Kita lanjutkan bedah tesisnya. Fadhal. Lanjut. Baik. Baik. Aduh. Jadi ini Habib Hanif yang mau berangkat nih. Jadi saya kasih selangan dulu ke Habib Hanif. Jadi Habib Hanif supaya menyelesaikan, karena beliau akan segera terbang ke Kalimantan. Jadi oleh karena itu silakan Habib Hanif untuk menyelesaikan, nanti dilanjut sama Ana. Oke, sebelum Habib Hanif, ini karena mau pergi, dari panitia itu ada dua. Satu namanya kesepakatan internal, yang kedua rekomendasi untuk eksternal. Boleh panitia dibaca agar nanti saya minta narasumber kalau sudah dibaca pelajari, setuju, ditandatanganin. Jadi kesepakatan bersama. Internal itu poin-poin intinya apa? Satu, tidak boleh saling caci maki lagi, setuju? Yang kedua, kalau pengikutnya atau keluarganya ada yang mencaci maki nasab orang lain, kelompok lain, bertanggung jawab untuk menasihati dan menghentikannya, setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas, setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya, kita akan dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenag, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini dan menjadi menakodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu. Sudah menghadiri. Begini, Yang pertama oke, tapi yang kedua itu kan Yang mana yang tidak setuju? yang kedua. Yang mana? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, Betul, ke nasabah. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Pemerintah fasilitator, Iya, Mereka artinya akan mengundang nasabah. termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anda kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman sya'afal yu'min, man sya'afal Betul. yang percaya enggak Agar silahkan. begini, Bib, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya, Ya. keluarga besar. Agar pemerintah itu ikut andil, memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari, dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. sebentar. Jadi ini maksudnya mau Ya. diputuskan apa belum selesai kan? Kita Belum. Ya, ini Anda kebutuhannya. lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Anda lanjut karena Anda setelah Kedua. ini Anda malam ini Ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Anda harus ke bandara jam 4 lewat Anda boarding, maka Anda mohon izin setelah ini
Nah, kita udah jauh-jauh kemari tapi yang punya tesis ini nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal, ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi, masalah oke, syajarah mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi, ya, di abad ke-800-an akhir, ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada mukadimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita paham. Pahami ilmu nasab dari ulama ul-ansab. Ini kitab Usul Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab. Karya Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhul hudzaq, qa'imun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha min al-bait aw bil wathiqati wa hadha maslaku huffazil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya, ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas iqrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk iqrar, itu udah selesai. Itu udah selesai, artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya, tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minat, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu, itu kan enggak ada. Sampai saat ini enggak ada ulama yang menafikan. Selama enggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah tidak diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisati riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas riwayatan amud. Fahahiya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih, beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij bin Amr. Itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibn al-Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayati amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah, walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh, di antaranya nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwa Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Durarul Kaminah, bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Nggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abahnya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Nggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang sezaman dengan dia, yang di atas-atas nggak ada nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman, nggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlul ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat nasabah, ya saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah, kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun inda ulama Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah inda ulama Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin.
Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Qala malam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Ba'alawi? Tidak ada. Yang ada yang isbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi saya sebutkan banyak sekali. Jadi nggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba Yang isbat itu Tu'min bin Syarqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatul Talib, dalam Musyajjar Abu Alama, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca Kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka risalah saya yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di BTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya saya kasih contoh yang punya Robi. Tapi antum Boleh. baca 3 jajar biar fair. ya. Santai, Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alama. Ini saya kasih contoh di antaranya. Ya, ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabi'atul Alawi. Rabi itu sebenarnya udah ngejawab dan udah tuntas. Nah, Rabi Musyajjar Abu Alama ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Ini saya belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat itu. Jangan bilang nggak ada. Terus riwayatul Amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya. Ini bahas berdasarkan istiqra tadi. Santai. Sabar, Tuan. Ya, tunggu dibaca silahkan. Oke. Oke. Ini biar fokus. Tengku akan membaca pernyataan ulama yang mensyaratkan itsbat itu harus ada kitab sezaman. Ya, silakan. Ya, pertama rujukannya dalam kitab marajiknya adalah Asy-Syajaratut Thalibiyah. Ya. Sebentar dulu. Jangan kayak gitu, santai. Saya juga dengarkan antum baca tadi. Santai aja. Kita ini bukan mau berantem. Ya. Terus dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu disebutkan fayustaratu thubutun nasabi tahdidan bi arkani. Ya. Artinya persyaratan terhadap tetapnya nasab sebagai jalan untuk menentukan segala rukunnya nasab. Artinya itu adanya berapa? Ada 4 kategori. Ya. Yang pertama jihatu itsbatin nasab. Apa? Ada badan verifikasi nasab. Ya. Itu kan sudah ada. Oke. Terus yang kedua, turuqun taqlidiyatun li itsbatin nasab. Ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Yang ketiga, apa aja turuk taklidiyah itu? Oke, baik. Turuqun taqlidiyah itu ada 3 cara. Ya. Di situ berlafadzkan auraqun wa suhukun qadimatun. Ya, wa musyajaratun tufidu bi sihatin nasab. Udah selesai. Terus ya, santai. Ya kan? Pertama, adanya manuskrip kuno dan kitab-kitab kuno, ya, serta pohon-pohon nasab yang memberikan faedah terhadap sahnya silsilah nasab seseorang. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihatin nasab sawa'un minan nuqaba al-umumin au far'in. Ya, artinya apa? Pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib-nakib atau cabang-cabangnya. Tentunya ketika kita bahas pada Ubaidillah, disinilah ini kan kita berbicara tentang Ubaidillah. Ya, di sini harus ada kategori yang seperti itu gitu loh. Ya, yang ketiga sima'us syahadah bisyuhud. Ya, mendengar keterangan saksi. Ya, nah siapa syawahid yang ada di zaman itu untuk supaya tidak terjadi adanya asumsi daripada pengisbat sebuah nasab. Karena syarat orang nasab, ahli nasabah,
selain dia mampu kemampuan dalam bidang ilmu nasab, juga dia seorang yang siqah, orang yang saleh dan terpercaya dalam meriwayatkan sesuatu. Nah, ketika ada suatu nasab yang diisbat, namun ahli nasab ini tidak menunjukkan referensi dari kitab-kitab sebelumnya, ini menjadi masalah yang muskilah. Begitu. Dari yang syarat yang Anda sebutkan tadi, dari yang Anda baca itu mana? Sezaman, kemudian harus nasabah harus menyebutkan referensi. Iya. Dari yang Anda sebutkan tadi itu syaratnya mana? Baik, Dan itu turuk, salah satu dari 3 terpenuhi aja udah selesai. Baik. Ayo, Itu Anda jangan masuk- ngarang, nambah, terjemah yang betul. Santai. Ya. Itu masuk dalam kategori at-tawatur, pembahasan dalam syarat selanjutnya, yaitu at-tawatur, asy-syahadah, asy-syuhrah wal istifadah. Ya, itu kaidah itu. Ya, makanya dengar dulu ya, saya bacakan. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus-terus. Sakit kepala. 1 lawan 5 Antum mencuri masalahnya. nasab orang soalnya di Nafika. Ya, udah. Ya. Lanjut. Ya. Iya, tenang Tuhan ya. Syarat daripada tawatur, ittifaqus syuhud jami'an ala silsilatin nasab fi awalihi wa awsatihi wa akhirih. Ya, ini persoalan. Ya. Sepakatnya semua saksi, artinya ahli nasab dalam hal ini menjadi syawahid ya. Untuk membenarkan silsilah suatu nasab melalui awalnya, dari awal nasab dia diisbat, wa awsatihi, dan pada pertengahannya, wa akhirih, dan pada akhirnya sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini ittifaqus syuhud, baru derajat nasab itu diakui. Nah, inilah yang dimaksud, harus ada kitab yang sezaman. Itu referensi dari Kitab Al-Kafil Muntakhab dan kitab tadi yang saya bacakan tadi. Coba minta Oke. kitab lengkapnya sini dan Gus Wafid. Silahkan download aja. Silakan. Gini loh Tengku Kori. Ya, gini loh Kan Tengku. aku nggak kayak engkau orang kaya, Bang. Nah, aku Gini, orang Tengku, susah. gini, Tengku, Jadi gini, Tengku. beli kitab Ya, itu mahal. gini, Tengku. Cukup download sudah Ya, bisa jadi beli. Tengku, gini Ya, loh, oke. Tengku. Gini, Saya lihatkan ya. Boleh ambil ke sana. Tengku. Biar dibaca. Enggak, itu izin di ini ya, dilihat oleh mereka. Ambil Kang. Yang tadi fi awalihi wa ausatihi. bukan, itu bukan. Itu bukan keterangan beliau. harus ada kitab sezaman, bukan. Ya. Nah, beda. Nah, ini Konteksnya teksnya bukan begitu. seperti itu. Gini Tengku. Kalau mau membahas kitab, ya makanya di awal kan kita sudah memaparkan. Ketika Kiai Haji Imaduddin menulis kitab ilmu nasab, lalu beliau comot-comot di Google, ya, Aturbani itu di Google. Nah, setelah kita lihat, ternyata di bawahnya kan ada, untuk menetapkan nasab seseorang cukup menggunakan kitab yang 2 abad sebelumnya. Nah, Phil Cornell Maudiyah ini, gitu loh. Itu dalilnya Kiai Imaduddin itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi 2 abad sebelumnya menverifikasi, maka itu sudah cukup. Makanya di dalam kitab-kitab nasab ada namanya itu kaifiyatu subutin nasab. Semua ulama nasab menggunakan lafal turuk. Nah, beda dengan syurut. Kalau syurut, 1 tidak terpenuhi, hilang semua. Tetapi kalau turuk, maka 1 kena semua. Kalau berkaitan dengan kitab, maka dari turuk yang disampaikan oleh semua nasabah hanya 1, nomor pertama, yaitu ayyura khattun nasabah mausuk bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqququhu. Cukup itu. Nah, kita kalau mau bahas Wali Songo, ya, sampean cari kitab nasabah yang mengisbat Wali Songo semuanya dari Ba'alawi. Ingat ya, semua kitab nasabah yang mengverifikasi Wali Songo itu dil sebagai keturunan Rasulullah, nasabahnya semuanya dari Ba'alawi. Jangan, ya. Ya. Jangan, ya. Anda penonton jangan ikut-ikut, nanti- Kiai. Jangan, Kiai. Jangan begitu, jangan buat aturan sendiri ya. Jangan Iya. bilang apa-apa. Ini ada aturan. Jangan. Gus hormati, Wafi, Kiai. Gus Wafi, mohon jangan melebar ke Wali Songo. Iya. Iya, Satu, karena keluar dari pembahasan. Yang kedua, sepengetahuan saya harusnya begitu. Iya. Tidak ada yang mengisbat nasab Wali Songo kecuali kita Ba'alawi. Kalau ternyata ada kan nanti malu sendiri. Jangan begitu juga. Itu namanya hulu. Begini. Itu saja saya minta 2 saja. Iya. Jangan bahas Wali Songo, bukan pembahasan utama. Oke. Dan jangan langsung klaim tidak ada selain Ba'alawi yang menulis nasab Wali Songo, ahli nasab. Saya kan belum selesai, Kiai. Iya. Nah, Karena kalau ini menimbulkan reaksi nih Duriat Wali Iya, Songo. makanya kan saya terusan kalimat dari saya, kalau ada, masya Allah. Iya. Kalau ada. Nah, itu kalau ada, masya Allah.
Ini gimana penonton? Nanti di luar forum silakan. Oke. Ya, jadi Setuju. begini ha? Iya, setelah ini. Nah, jadi kalau berkaitan, bahkan di dalam referensi yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin lebih fatal lagi. Kiai Imaduddin ketika mengutip Google, di bawahnya tidak beliau kutip, padahal di bawahnya tertulis ahadu khotin nasabah, lebih spesifik lagi itu. Salah satu saja ada nasabah yang mencatat cukup, tanpa ada sezaman dan lain sebagainya. Itu dalilnya Kiai Haji Imaduddin. Maka dari itu berarti pada sore hari ini tesis Kiai Haji Imaduddin rungkat selesai.